Kebiasaan buruk memang nggak akan bisa dihentikan. Itu berdasarkan cara kerja otak kita. Susah sekali berhenti dari kebiasaan buruk. Tapi inilah solusinya untuk tidak melakukan kebiasaan buruk lagi. Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif. Kita bahas konten-konten menarik lainnya juga di Instagram, TikTok, dan Spotify. Jadi silahkan ikuti juga ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kebiasaan. Spesifiknya kita bahas tentang kebiasaan buruk. Kalau lo sudah mengikuti banyak sekali konten-konten gue tentang habit, tentang kebiasaan, lo pastinya udah paham basic dari habit loop. Yaitu trigger, apa yang memicu kita melakukan sebuah habit, rutinitas, atau habitnya sendiri, dan reward, hadiah atau apa yang kita rasakan setelah kita melakukan kebiasaan. Sebagai contoh, kalau di kebiasaan baik, misalnya triggernya jam 7 pagi, habitnya baca buku, rewardnya merasa gembira belajar hal baru. Setiap jam 7 pagi, aku baca buku untuk gembira karena belajar hal baru. Ini semua adalah habit statement. Dan setiap kebiasaan pasti terdiri dari habit loop 3 komponen ini. Trigger, rutin, dan reward. Semua habit emang seperti itu. Itulah yang terbentuk dalam siklus neurologis di otak kita. Semakin kita sering melakukannya, semakin kebiasaan terbentuk dengan kuat. Antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain akan membentuk sinaps yang semakin lama semakin tebal sehingga kebiasaan menjadi otomatis dan permanen. Sama dengan kebiasaan buruk juga demikian. Pasti ada triggernya dan ada rewardnya. Kenapa kita sering sekali menggunakan media sosial? Bukan hanya untuk bersosialisasi, tapi menggunakan media sosial sebagai dopamin murah yang membuat kita terdistraksi dari mengerjakan tugas yang harusnya kita lakukan. Harusnya bisa ngelakuin hal lain, malah banyak habis waktu main HP, scroll, sosmed, dan kita nggak produktif karenanya. Kita perlu memahami, dari kebiasaan buruk scrolling sosmed tanpa henti, kira-kira triggernya apa? Lalu rewardnya apa? Kita tidak bisa menghentikan kebiasaan. Berdasarkan neuroscience emang gitu. Yang lebih mudah dilakukan adalah mengganti kebiasaan dengan kebiasaan baru. Gue akan ambil contoh lain sebelum kita bahas yang sosmed tadi. Misal kita punya kebiasaan buruk merokok. Berarti merokok adalah habitnya, rutinitasnya. Triggernya apa? Triggernya merasa bosan, mulutnya asem, atau merasa pusing. Dan rewardnya adalah merasa puas, merasa tenang, bisa mikir lagi. Maka, kalau kita serta-merta menghentikan merokok sama sekali dari kebiasaan kita yang udah terbentuk bertahun-tahun, kita akan gagal setelah beberapa hari dan kembali merokok lagi. Jadi bukan menghentikan, bukan stop, tapi replace, mengganti. Oke, aku tidak merokok lagi, tapi saat muncul trigger, mulut asem, nggak bisa mikir, pusing, bosan, apa kebiasaan baru yang menggantikannya? Bisa jadi makan permen karet, atau makan kue, apapun itu. Atau kita melakukan hal-hal lain. Kita cari kebiasaan pengganti yang bisa memberikan reward serupa. Yang bisa bikin kita tenang, bisa bikin kita mikir lebih baik. Sehingga sistem habit yang udah terbentuk lama ini tetap bisa berjalan, namun tengahnya yang diganti. Jadi seperti kita main puzzle, kita bongkar pasang kebiasaan buruk kita. Triggernya tetap, rewardnya tetap, habitnya ini yang diganti-ganti. Kita eksperimenkan sampai kita dapat solusi dari kebiasaan buruk kita diganti dengan kebiasaan baru apa. Bukan dihentikan begitu saja. Maka kalau kita ambil contoh tadi kita kebanyakan main sosmed, kalau misalnya kita lagi bosan, kita lagi bingung mau ngapain, kita lagi gabut, kira-kira apa pengganti yang bisa kita hadirkan? Apakah baca buku? Terlalu berat mungkin baca buku. Atau mungkin kita bisa nonton video-video edukatif, video-video inspiratif yang memang udah kita simpan, udah kita download di handphone kita, sehingga setiap ada trigger mau buka sosmed, maka kita nggak buka sosmed, tapi menonton video-video tadi. Karena masih menghibur, nggak effort buat kita, tetap bisa kita lakukan. Maka ada yang namanya kebiasaan pengganti. Sehingga kita tetap apa? Tetap bisa senang, tetap bisa ada entertainment. Mindless scrolling sosmed tadi akan tergantikan dengan menonton video-video pengembangan diri, inspiratif, atau edukasi. Dan bukankah itu lebih bermanfaat buat kita? Perlahan-lahan kita bisa ganti lagi.
kita masih merasa banyak waktu kita yang sia-sia dengan menonton video edukasi tadi, bisa aja kita bisa ganti dengan baca buku, dengan melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Jadi kita anggap kebiasaan yang mau kita ganti sebagai blok puzzle yang kita bisa bongkar pasang. Tentu butuh waktu untuk melakukannya, tapi ingat trigger sama rewardnya harus sama. Dengan cara ini, lo bisa tidak lagi melakukan kebiasaan buruk, namun bukan menghentikannya, tapi menggantinya dengan alternatif kebiasaan yang lain. Semoga bermanfaat. Kalau lo mau belajar lebih detail lagi tentang bagaimana proses kebiasaan terbentuk, cara membentuk kebiasaan yang otomatis dan permanen, silahkan ikuti program Permanent Automatic Habit. Klik link yang ada di deskripsi. Itu aja, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih, salam pembelajaran.